Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67 dan Irfan 67. Seperti biasa di video kali ini gue bakal bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Gue mau bahas lanjutan manhwanya. Nah, yang mau gue bahas ini adalah chapter 302 sampai chapter 311. Tentunya berdasarkan novelnya. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh adalah spoiler dari lanjutan manhwanya. Jadi kalau kalian gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah berlanjut ke perjalanan Arthur di Relic Tomb. Saat ini Arthur sama Kyra ada di desa klan Forvis dan sekarang mereka sampai di suatu gubuk. Di sana terlihat ada seorang Forvis tua yang memiliki ether yang kuat. Ya, orang itu adalah sumber ether kuat yang sebelumnya dirasain sama Arthur hingga akhirnya Arthur ke tempat ini. Orang itu sekarang menunjuk ke suatu tempat dan Arthur melihat tempat yang dia tunjuk. Arthur melihat ada lempengan batu putih. Ya, itu adalah bagian dari potongan portal yang dicari Arthur. Dan Arthur sekarang udah mendapatkan potongan portal. Arthur di sini tuh sebenarnya mau membunuh orang tua itu. Gimana pun juga orang tua itu memiliki ether yang sangat kuat dan melimpah. Makanya Arthur tergiur untuk membunuh orang itu dan mengambil ethernya. Sayangnya setelah dipertimbangkan, membunuh orang tanpa alasan yang jelas hal itu adalah perbuatan yang salah. Arthur dan yang lainnya sekarang keluar dari desa Forvis untuk melanjutkan perjalanan. Arthur dan yang lainnya dipandu sama Swiftsuit dari klan Spearbeak atau klan yang mirip seperti burung. Arthur ini sepanjang perjalanan tuh curiga sama Swiftsuit. Ya, alasan Arthur curiga karena di tempat Forvis saja Swiftsuit ini membunuh seseorang tanpa diketahui sama Arthur. Makanya Arthur sekarang menjadi waspada sama pemandunya. Singkat cerita, mereka semua akhirnya sampai di wilayah klan Shadow Claw. Di sini Swiftsuit terbang tinggi, tujuannya untuk mengawasi. Gak lama Swiftsuit di sini ngasih peringatan tentang adanya klan Shadow Claw. Karena peringatan itu, Arthur sama Kyra sekarang menjadi waspada. Tapi gak lama tiba-tiba leher dari Swiftsuit tertebas sama cakar berwarna ungu. Ya, Swiftsuit di sini menjerit kesakitan dan pada akhirnya dia pun harus terbaring di tanah. Arthur saat ini menggunakan tinju ether untuk menyerang musuh yang berbentuk seperti manusia kucing. Makhluk itu punya kecepatan yang sangat cepat. Makhluk itu tiba-tiba sekarang udah ada di belakang Kyra. Makhluk itu langsung menggunakan cakarnya untuk menyerang Kyra. Di sini walaupun Kyra udah diselimuti sama api, tetap aja cakar itu ternyata mampu merobek penghalang api dan Kyra pun akhirnya berguling ke depan dan dia tuh mendapatkan luka di punggungnya. Arthur di sini mau menyerang tapi lagi-lagi makhluk itu menghilang dengan cepat. Arthur sekarang tuh terkena cakar serangan cepat di lututnya. Ya, klan Shadow Claw ini punya kecepatan yang sangat hebat dan itu menyebabkan Arthur sama Kyra saat ini terluka. Sekarang ada dua Shadow Claw yang bersiap untuk melakukan serangan selanjutnya. Gak lama Arthur di sini diserang sama Shadow Claw yang ketiga, tapi kali ini Arthur berhasil meraih lehernya dan dia mencekiknya dengan keras. Ketika lehernya dicekik sama Arthur,
Tangan Arthur di sini langsung dicakar-cakar sama Shadow Claw tersebut. Dan gak lama lagi-lagi Shadow Claw lepas dari cekikan Arthur dan menghilang. Arthur di sini mengamati dan menganggap kalau ketiga Shadow Claw itu bisa melakukan teleportasi. Tapi untuk melakukan teleportasi itu, Arthur di sini menduga nggak bisa sering dilakukan. Jadi harus menunggu sebentar sebelum bisa dipakai lagi. Mengetahui itu, Kaira di sini langsung maju dan dia menggunakan pedangnya. Terlihat dari pedangnya ada api hitam yang berkobar. Kaira menusukkan pedangnya ke depan dan semburan api dahsyat mengarah kepada 3 Shadow Claw. 2 Shadow Claw langsung lenyap seketika. Sedangkan satunya lagi ditinju sama Arthur menggunakan ethernya dan itu membuat bahu dan lehernya langsung hancur. Setelah mengalahkan beberapa Shadow Claw, Arthur di sini memeriksa barang yang dibawa sama Shadow Claw. Setelah itu, Arthur melanjutkan perjalanan tanpa Swift Sword yang udah mati. Tapi walaupun gitu, Arthur masih tetap membawa mayat Swift Sword. Singkat cerita, Arthur sama Kaira akhirnya sampai di desa Shadow Claw. Saat ini Arthur dan yang lainnya akhirnya sampai di desa Shadow Claw. Ketika sampai, Arthur di sini ngeluarin mayat Swift Sword dengan harapan supaya orang-orang gak nyerang dia. Oh ya, jadi Arthur ini menduga alasan kenapa klan Forvis dan klan Shadow Claw sebelumnya menyerang dia. Arthur itu menduga semua itu kemungkinan karena ada Swift Sword dari klan Speakbeard yang menjadi pemandunya. Makanya Arthur diserang. Nah, ketika menduga seperti itu, makanya sekarang Arthur tuh menggunakan mayat Swift Sword supaya orang-orang di desa Shadow Claw gak nyerang dia. Di sini ketika melihat mayat dari Swift Sword, saat ini orang-orang di desa Shadow Claw menjadi waspada sama Arthur. Suasana saat ini agak tegang. Tapi ketika Shadow Claw memeriksa mayat dari Swift Sword, Shadow Claw tua saat ini menyuruh Arthur untuk duduk. Saat duduk, Arthur disentuh sama Shadow Claw tua dan suasana dia langsung berubah seketika. Arthur sekarang seperti melayang di ruang angkasa. Saat ini Arthur seperti melihat sebuah ingatan seseorang. Intinya Arthur sama para Shadow Claw tuh saling berbagi ingatan. Ya, hal itu dilakuin karena keduanya tuh nggak bisa berkomunikasi karena terkendala bahasa. Makanya sekarang komunikasinya saling berbagi ingatan. Tentunya ingatan-ingatan yang dipilih sama Arthur gak bisa sembarangan karena takutnya hal itu bisa berbahaya kalau salah mengambil ingatan. Setelah itu saat ini Arthur diajak ke suatu rumah. Intinya di sini Arthur diterima dengan baik dan mereka tuh ngobrolin banyak hal. Arthur menetap di sana untuk sementara waktu dan dia juga latihan dengan salah satu anggota klan Shadow yaitu Tristep. Suatu ketika Arthur sama Tristep mau kembali ke desa setelah latihan dan saat ini ada peristiwa di mana dia melihat klan Spearbeak yang terbang di udara. Tristep yang melihat itu dia langsung dipenuhi amarah. Arthur di sini menenangkannya dan dia juga mengajaknya ke dalam goa. Di dalam goa Arthur dikasih ingatan tragis tentang permusuhan antara klan Spearbeak dan Shadow Claw. Karena hal itu Arthur sekarang tuh mengerti kalau kedua klan sangat bermusuhan. Ketika kembali ke desa ada peristiwa di mana Kaira dikerumuni sama banyak Shadow Claw. Suasana terlihat sangat tegang. Arthur di sini mau ke tempat Kaira tapi dihentikan sama Tristep. Arthur di sini ngasih ingatan tentang sebelum dia sama Kaira datang ke desa ini. Dan Arthur juga ngasih ingatan tentang mencari potongan portal. Ketika melihat ingatan Arthur, di sini Tristep terlihat agak menjauh dari Arthur. Arthur di sini pun akhirnya langsung bergegas ke sampingnya Kaira. Tristep di sini ngasih kode seperti menyuruh Arthur sama Kaira untuk mengikutinya. Ketika jalan, tiba-tiba Arthur diserang sama dua Shadow Claw.
Di sini terjadi pertarungan. Arthur tentunya bisa mengatasinya, tapi sangat sulit untuk mengatasi itu tanpa kekerasan. Karena merepotkan, Arthur di sini sempat mau menghajar Shadow Claw sampai terluka parah, tapi untungnya dihentikan sama Tristep. Saat ini suasana masih sangat tegang, tapi nggak ada lagi yang menyerang. Tristep saat ini membawa Arthur dan yang lainnya untuk menuju ke lokasi potongan dari portal. Setelah mengambil bagian potongan dari portal, Arthur saat ini mau gak mau harus pergi ninggalin desa. Nah, karena suasananya sangat tegang, Arthur di sini pergi tanpa ngucapin terima kasih kepada Tristep yang udah banyak bantu dia. Saat melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Arthur sama Kaira diserang sama makhluk mirip golem. Dan monster itu jumlahnya sangat banyak. Oh ya, lokasi Arthur sekarang lagi ada di area es, dan golem-golem yang menyerang itu terbuat dari es. Arthur sama Kaira sekarang berjuang menghadapi monster-monster tersebut. Arthur juga di sini mengambil beberapa ether dari monster-monster itu kalau misalkan ada kesempatan. Ketika lagi bertarung, tiba-tiba monster itu berkerumun dan ternyata mereka bersatu menjadi monster yang lebih besar. Jadi sekarang ada 3 monster salju besar yang mengerikan. Arthur sekarang mutusin untuk ngeluarin kekuatan Destruction Vipu miliknya. Arthur sekarang menyuruh Kaira untuk segera menjauh dari areanya. Arthur ini nggak mau Kaira terluka karena kekuatan destruction-nya. Karena Arthur di sini memaksa, Kaira pun sekarang pergi menjauh. Saat ini ketika Arthur bersiap untuk ngeluarin kekuatannya, tiba-tiba muncullah Regis dari bayangannya. Terlihat bentuk Regis sekarang tuh berubah dan sekarang seperti serigala berotot. Arthur sekarang teriak ke Kaira kalau rencana sekarang berubah. Jadi sekarang mereka tuh harus mensupport Regis. Saat ini Arthur, Kaira sama Regis mulai bertarung lagi. Di sini terlihat kalau Regis menjadi semakin kuat. Ternyata di sini bukan cuma Regis aja, Kaira juga ternyata semakin kuat. Jadi istirahat dan latihan di desa klan Shadow Claw ternyata udah menjadikan orang-orang menjadi semakin kuat daripada sebelumnya. Dan itu dibuktikan dengan ketiganya yang berhasil mengalahkan monster golem yang besar. Saat ini terjadi ledakan akibat pertarungan yang terjadi. Nah, di saat terjadi ledakan, sekarang muncullah makhluk humanoid bertangan 4 berwarna ungu. Dan dia memiliki sayap yang sangat panjang. Makhluk itu juga menggunakan topeng yang ternyata topeng itu adalah bagian dari portal yang dicari sama Arthur. Tubuh Arthur sekarang dipenuhi sama aura berwarna ungu dan dia tuh bersiap untuk menyerang makhluk itu. Tapi nggak lama Regis di sini menghentikannya. Regis ngasih tahu kalau dialah yang bakal menghadapi makhluk itu. Regis di sini maju dengan rasa haus darah, tapi ternyata kakinya membeku karena salju dan dia tuh nggak bisa gerak. Makhluk itu sekarang terbang dan menyerang dari atas. Sekarang terlihat ada hujan es yang mengarah kepada Regis. Kaira di sini bergerak dan dia tuh melindungi orang-orang dari hujan es tersebut. Dan Kaira menggunakan pilar api. Arthur juga di sini tuh menggunakan guard step-nya untuk bergerak sangat cepat dan dia tuh sekarang mencekik leher makhluk itu. Arthur juga di sini tuh melingkarkan kakinya ke pinggang makhluk itu supaya Arthur gak jatuh ke bawah karena bisa dibilang sekarang kondisi mereka lagi ada di udara. Arthur sekarang mencoba untuk merebut topeng yang dipakai sama makhluk itu. Arthur mau langsung mengambil bagian portal yang dia cari. Tapi sayangnya itu sangat sulit. Dan Arthur sekarang merubah rencananya dan dia pun mencekik makhluk itu lagi. Arthur di sini bertujuan untuk menyerap ethernya, tapi sayangnya ternyata muncul semburan energi yang dahsyat sehingga Arthur serasa seperti tenggelam. Dan Arthur pun akhirnya melepaskan cekikannya.
Arthur di sini sekarang mengubah lagi rencananya dan dia tuh fokus dalam mencengkram sayap yang dimiliki makhluk itu. Makhluk itu kesakitan dan dia tuh berusaha lepas dari cengkraman Arthur yang mengincar sayapnya. Arthur sekarang ngumpulin ether di tangannya dan ether itu dibentuk menjadi seperti cakram. Arthur pakai cakram itu dan akhirnya berhasil menebas salah satu sayap makhluk itu. Arthur juga saat ini melepas makhluk itu yang masih ada di udara dan Arthur sekarang turun ke bawah tanah. Ya, di sini kaki Arthur terluka ketika pendaratan. Selain Arthur, terlihat juga ternyata kalau Kaera sekarang tuh terluka. Ya, Kaera terluka karena ternyata Regis tuh secara nggak sadar melukai Kaera. Jadi sekarang tuh terlihat kalau Regis gak bisa mengontrol kekuatannya. Di sini makhluk humanoid itu masih terus melakukan serangan-serangan yang kuat. Arthur di sini pakai tinju ether dan dia tuh menghantam makhluk itu berkali-kali. Arthur juga sekarang mengatasi Regis yang kehilangan kendali. Tentunya dengan menggunakan kekuatan ethernya. Dan akhirnya Arthur berhasil mengatasi Regis sekaligus makhluk humanoid. Arthur juga sekarang mengambil paksa bagian portal yang dijadiin topeng sama makhluk itu. Dan sekarang makhluk humanoid itu pun menghilang. Regis sekarang marah karena Arthur menghentikan rencananya. Regis ngasih tahu kalau dia tuh harusnya bisa menyerap semua ether yang dimiliki sama makhluk humanoid tersebut. Tapi Arthur malah ikut campur dan menggagalkan rencananya. Saat ini terjadi keributan. Arthur di sini dengan tegas ngasih tahu kalau Regis dibiarin maka Regis bakal kehilangan kontrolnya dan nantinya tuh bisa aja membunuh Arthur maupun Kaera. Makanya Arthur saat itu menghentikan Regis. Regis di sini masih marah dan Arthur pun akhirnya membenturkan kepala Regis ke tanah. Intinya sekarang terjadi perdebatan antara Regis dan Arthur. Regis ini ngerasa kalau Arthur selama ini cuma menganggap Regis sebagai senjata. Makanya Arthur merawat Regis dengan baik. Itu semua karena menganggap Regis sebagai senjata. Ya, di sini ada perdebatan, tapi pada akhirnya Regis tuh kehilangan banyak ethernya akibat terus memaksakan menggunakan ether yang kuat untuk lepas dari cengkraman Arthur. Sayangnya Regis gak bisa dan dia pun akhirnya kehabisan ethernya. Karena kehabisan ether, sekarang kembali lagi ke dalam bayangan milik Arthur. Saat situasi udah tenang, Regis pun keluar dari bayangan dan dia minta maaf kepada Arthur dan Kaera tentang apa yang terjadi. Setelah minta maaf, mereka pun akhirnya bercanda dan tertawa lagi. Singkatnya perjalanan mereka berlanjut dan saat ini tiba-tiba di langit tuh terlihat ada kerumunan banyak burung. Ya, itu adalah kerumunan dari klan Spearbeak. Singkat cerita, Arthur sama Kaera sekarang tuh dibawa ke desa klan Spearbeak dan di sana mereka tuh disambut seperti pahlawan yang hebat karena udah berhasil ngumpulin 3 potongan portal teleportasi. Arthur sama Kaera juga sekarang tuh diajak ke sebuah gubuk dan mereka tuh disuruh untuk istirahat di sana. Arthur di sini yang udah tahu tentang klan Spearbeak dari ingatan klan Shadow Claw, Arthur sekarang tuh menjadi waspada terhadap klan Spearbeak. Arthur sangat waspada tentang kemungkinan kalau klan Spearbeak mau membunuh mereka. Arthur juga sekarang tuh mendapat tawaran untuk ikut berpesta. Karena hal itulah sekarang Arthur menduga kemungkinan bisa aja ada makanan beracun di pesta tersebut. Singkat cerita, sekarang Arthur dibawa ke tempat pesta dan di sana terlihat ada kepala pemimpin klan Four Fists yang dipajang dan ada juga tangannya secara terpisah dipajang. Terus ada juga kulitnya dan lain-lain. Yang jelas itu adalah pemandangan yang sangat menjijikan. Di sini klan Spearbeak ternyata mau kalau Arthur ikut memakan bahan makanan yang diambil dari tubuh klan Four Fists. Di sini Arthur menolak dengan alasan kalau dia tuh memiliki kepercayaan
untuk tidak memakan daging musuh yang udah dikalahkan. Arthur saat ini mau pergi dan lanjutin perjalanan dalam mencari satu bagian portal yang tersisa. Tapi di sini Arthur dihentikan. Terlihat juga sekarang tuh ada pemandangan di mana klan Spearbeak mulai mencabik-cabik mayat dari klan lain yang telah mereka bawa. Klan Spearbeak sekarang tuh merayakan pesta dengan mencabik-cabik dan memakan mayat dari klan lain. Oh ya, jadi Arthur ini sebelumnya disuruh ngumpulin 5 bagian portal sama klan Spearbeak. Nah, sekarang Arthur ini udah ngumpulin 3 bagian portal. Ya, sebenarnya harusnya udah ada 4 portal. Karena gimana pun juga klan Spearbeak udah berjanji bakal ngasih bagian portal yang mereka miliki. Cuma ketika Arthur mau meminta bagian portal itu, ternyata pemimpin klan Spearbeak beralasan gak bisa ngasih bagian portal sebelum Arthur mendapatkan satu portal lagi. Jadi kalau mau dapat satu portal dari klan Spearbeak, maka Arthur harus berhasil ngumpulin 4 portal. Tapi sekarang masih 3, makanya Arthur sekarang tuh mau lanjutin perjalanan. Tapi selalu dihentikan sama pemimpin klan. Dan sekarang tuh Arthur malah dipaksa untuk ikut pesta. Arthur ini bisa dibilang gak mau ikut pesta karena dia tuh curiga bakal diracun. Dan pada akhirnya Arthur ini memaksa tetap pergi. Tapi lagi-lagi ditahan sama pemimpin klan Spearbeak. Gak lama tubuh Arthur tiba-tiba melemas. Dan dia juga melihat Kaera mulai tumbang. Arthur di sini tuh gak mengerti apa yang terjadi. Tapi sebelum kesadarannya menghilang, Arthur ini mendengar tentang racun dari asap. Itu artinya Arthur udah mencium asap racun tanpa sadar dan akhirnya terkena racun. Arthur di sini langsung ngeluarin aura ungu ethernya dan dia tuh dengan cepat mencengkram leher pemimpin klan Spearbeak. Arthur di sini sambil terus mencengkram leher pemimpin klan, dia tuh meminta kepada pemimpin klan untuk memandunya ke bagian portal yang dimiliki sama klan Spearbeak. Tentunya Arthur juga saat ini membawa Kaera. Nah, di sini karena Arthur menyandra pemimpin klan, anggota klan lain tuh sekarang gak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, Arthur menuju ke tempat yang udah ditunjuk sama pemimpin klan. Dan dia pun akhirnya mengambil bagian portal yang telah disembunyikan sama pemimpin klan. Kaera juga di sini ternyata mengambil satu item artefak yang menurutnya bisa dibawa. Karena gimana pun juga di tempat itu ternyata ada banyak artefak, makanya Kaera saat ini mengambilnya satu. Setelah beres, Arthur saat ini melepas pemimpin klan. Arthur sekarang meminta Kaera untuk naik ke punggungnya karena mereka tuh bakal segera pergi. Kaera yang masih belum 100% sembuh, dia pun dengan malu-malu naik ke punggung Arthur. Jadi Arthur menggendong Kaera. Arthur sama Kaera pun akhirnya pergi dengan kecepatan yang hebat. Tentunya kepergiannya juga ternyata nggak mudah karena dihalang-halangi sama klan Spearbeak. Singkat cerita, Arthur sama Kaera dengan kecepatannya terus melaju sangat cepat. Dan mereka juga menyerang salju supaya longsor dan itu akhirnya menghambat para Spearbeak. Di sini terlihat kalau pemimpin klan sangat marah dan dia tuh ngasih tahu nggak mau biarin Arthur pergi. Tapi nggak lama pemimpin klan tuh ditusuk dadanya sama paruh burung salah satu anggota klan. Ya, pemimpin klan dibunuh sama seseorang dari klannya sendiri. Arthur di sini terkejut karena ternyata pemimpin klan dibunuh sama anggota klannya sendiri. Walaupun terkejut, di sini Arthur tetap melanjutkan perjalanan dengan kecepatan guard step miliknya. Arthur sekarang mencoba menggabungkan 4 portal yang udah dia temui. Arthur berharap ngumpulin 4 bagian aja udah cukup. Tapi ternyata portalnya masih gak aktif dan itu kurang 1 bagian lagi. Arthur pun mau gak mau harus mencari lagi bagian terakhir dari portal di tempat klan Ghostbeard. Singkatnya Arthur bertemu dengan klan Ghostbeard yang lebih kuat.
Arthur di sini nggak mau bertaruh. Jadi dia tuh nunjukin bagian portal yang udah dia miliki. Klan Ghostbeard mengerti dan akhirnya mereka tuh ngasih bagian portal kepada Arthur. Arthur pun akhirnya berhasil ngumpulin semua bagian portal yang dia butuhin. Kisah saat ini berganti ke adik dari Arthur, yaitu Ellie. Ya, Ellie dan orang-orang di Chaton yang tersisa sekarang tuh bersembunyi di dalam goa. Mereka tuh sekarang seperti kehilangan harapan ketika Arthur menghilang. Kesedihan menimpa semua orang. Ellie juga saat ini tuh menyalahkan Tessia karena bisa dibilang Tessia lah penyebab Arthur hilang. Ellie tuh menyayangkan tingkah egois Tessia yang memaksa keluar dari goa, dan akhirnya itu menjadi penyebab Arthur menghilang. Tessia di sini hanya diam, tapi gimana pun juga saat itu Tessia ngerasa memang harus keluar dari goa karena keluarganya terancam. Jadi Tessia tuh nggak bisa tinggal diam, tapi ternyata keputusannya itu malah membuat Arthur menghilang. Ellie di sini tuh terus-terusan menyalahkan Tessia. Ellie juga di sini menangis. Ya, walaupun Ellie terus-terusan menyalahkan Tessia, Ellie tuh nggak bisa membenci Tessia. Tessia tuh adalah sosok orang yang sangat dicintai sama Arthur. Jadi Ellie nggak bisa membenci Tessia karena gimana pun juga Arthur pasti bakal melindungi orang yang dia cinta. Tessia sama Ellie sekarang mereka ngobrol. Di sini Tessia tuh sekarang mencoba untuk meyakinkan Ellie untuk gak nyerah. Tessia ngasih tahu kalau harapan bakal selalu ada. Tessia mau kalau Ellie ikut berjuang bersama demi menggapai harapan. Walaupun di Chaton sekarang dalam posisi kalah dan gak ada harapan, tapi bagi Tessia mereka tuh harus tetap berjuang. Gimana pun juga jangan berhenti berjuang. Ellie yang mendengar tekad dari Tessia, dia pun akhirnya mengikuti tekad Tessia yang masih mau berjuang. Ellie sekarang mendatangi ibunya dan ngasih tahu ibunya untuk terus berjuang. Ellie ngasih tahu kalau semuanya tuh nggak boleh menyerah. Ibunya di sini ngasih tahu kalau keluarga tuh udah terlalu banyak berjuang untuk benua di Chaton, dan itu udah memakan korban suaminya dan Arthur. Jadi keluarga udah sangat berjuang. Ibunya di sini terlihat nangis. Ibunya di sini ngasih tahu kalau sekarang udah nggak perlu lagi berjuang karena pengorbanan keluarga udah terlalu besar. Yang diinginkan Ibu Ellie sekarang tuh hanyalah kedamaian. Jadi kalau hidup di goa bisa hidup damai bersama keluarga yang tersisa, bagi Ibu Ellie hal itu udah cukup. Jadi nggak perlu lagi mengorbankan nyawa untuk berjuang. Ellie di sini jelasin kalau hidup di dalam goa bukanlah kedamaian yang benar, dan hal itu nggak bisa disebut dengan hidup yang damai. Ibu Ellie di sini kecewa karena Ellie tuh udah terpengaruh sama omongannya Tessia dan akhirnya mau terus berjuang. Ibu Ellie di sini ngasih tahu kalau Tessia tuh adalah penyebab semuanya. Karena hal itulah sekarang Arthur hilang. Ellie di sini setuju kalau Arthur menghilang tuh itu semua penyebabnya karena Tessia. Tapi walaupun gitu, Ellie di sini ngingetin ibunya bahwa Arthur ketika kecil dia tuh diasuh sama Virion maupun Tessia. Dan kalau Arthur nggak diasuh sama mereka, maka Arthur udah mati ketika kecil. Jadi Ellie mau kalau ibunya tuh nggak melupakan peristiwa jasa Virion maupun Tessia di masa lalu. Ibunya saat ini terlihat marah dan dia tuh menggigit bibirnya sambil gemetaran. Ibunya di sini tuh terlihat sangat sedih. Ellie di sini tegasin kalau dia tuh bakal ikut dalam rapat dewan kali ini. Jadi Ellie bakal terus berjuang. Sebelum pergi, Ellie di sini ngucapin kalau dia tuh sangat mencintai ibunya. Singkat cerita, sekarang Ellie diajak sama Tessia untuk mengikuti rapat dewan di Chaton. Saat ini Baryon mempertanyakan kenapa Dewan menerima anak kecil seperti Ellie. Bagi Baryon, walaupun Ellie adalah adik dari Arthur,
Bukan berarti Ellie harus menanggung beban berat seperti kakaknya. Bahkan Ellie itu belum berpengalaman dalam perang. Di sini ada sedikit perdebatan tapi dihentikan sama Virion. Sekarang pembahasan rapat tentang ras elf yang udah ditangkap sama pihak musuh. Jadi mereka di sini diskusiin soal pembebasan. Di sini Tessia dengan lantang ngasih tahu kalau dia tuh bakal memimpin pasukan pembebasan. Baryon di sini menggelengkan kepalanya. Baryon ngasih tahu kalau Tessia nggak berpengalaman. Jadi bakal sangat buruk kalau menyerahkan hal penting kepada Tessia. Tessia ngasih tahu kalau wilayah pasukan elf yang ditahan, wilayah itu ada di hutan dan hanya para elf lah yang tahu betul wilayah itu. Makanya Tessia tuh mengajukan diri untuk memimpin pasukan karena sekarang di Dewan tuh hanya tersisa 2 elf, yaitu dia dan Virion. Virion adalah pemimpin tertinggi, jadi nggak mungkin turun tangan. Makanya Tessia sekarang mengajukan diri sebagai elf yang terakhir. Sekarang Virion tuh udah mutusin untuk menyerahkan pasukan kepada Tessia. Tentunya orang-orang terkejut karena Virion menyerahkan kepada Tessia, padahal Tessia tuh adalah keluarganya yang tersisa. Tapi Virion tuh berani menyuruh Tessia untuk melakukan sesuatu yang bahaya. Singkat cerita, sekarang terjadi tentang pembahasan strategi dan pasukan. Ya, pasukan telah disiapkan dan Ellie ternyata diputusin untuk ikut perang. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang harus dilakuin sama Ellie. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Haruka, Fawas Mufri, Renkato Channel, Nopal, Sukasa, Rev, Sahrin Senju, Sasuga Kuasama, Ragil Belhaki, Dino Bagus, Dinotsu, HS, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.